Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Faisal Arif Utomo. Ya, di sini ada beberapa, ada tiga anggota kelompok kami. Ya, yang pertama dari Mas Anung Firdaus, kemudian saya sendiri dan juga Mas Riza yang mengerjakan tugas besar strategi transformasi digital. Kita di sini mengambil topik tentang strategi transformasi digital untuk perusahaan PT Purna Kreasi Sejahtera, di mana di sini adalah sebuah perusahaan mitra dari tempat saya bekerja, yaitu di PT Taspen Persero. Nah, ini adalah sebenarnya perusahaan jasa tenaga daya di mana kita merancang transformasi yang berfokus pada satu arah yaitu menuju digital workforce service management platform gitu. Oke, sebelumnya masuk ke profilnya terlebih dahulu. Nah, ini profil perusahaannya ya, ada PT Purna Kreasi Sejahtera atau disingkat PKS. Ya, ini berdiri sejak 1985. Ya, mereka bergerak di bidang penyedia tenaga pekerja, eh, kemudian pengadaan barang, percetakan, medical, medical, electrical, dan kontraktor. Nah, kondisi saat ini lini layanan tenaga ahli daya masih beroperasi dengan model outsourcing ya. Jadi pegawai-pegawainya itu masih pada outsource ya secara konvensional yang berfokus pada pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja bagi mitra perusahaan. Jadi intinya sebenarnya PKS ini itu PT PKS ini mencari tenaga-tenaga pekerja yang nanti disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan PT PKS ini. Adapun visi misinya itu visinya adalah visinya sebagai mitra kerja yang terpercaya dan dapat diandalkan, dan misinya memberikan pelayanan yang memuaskan dan menciptakan sumber daya yang mampu bekerja dan profesional, berakhlak, dan bertanggung jawab. Dari sini kita melihat bahwa kepercayaan klien ya adalah nilai inti yang ingin mereka perkuat dari transformasi ini. Oke, selanjutnya ini latar belakangnya ya. Kenapa sih PT PKS ini harus ditransformasikan secara digital? Nah, ada beberapa tekanan yang datang sekaligus. Yang pertama ini dari tuntutan klien yang semakin tinggi, ya. Tuntutan klien semakin tinggi, kemudian eh, masih banyak proses manual. Yang ini membuat pekerjaan menjadi tidak efisien ya dan juga kurang efektif gitu. Kemudian keterbatasan transparansi data karena belum digitalisasi, makanya eh, publikasi dan data yang ditampilkan itu masih terbatas. Kemudian persaingan semakin ketat ya di luaran selain PT WKS ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan outsourcing yang tipe bisnisnya itu sama dengan PT PKS seperti ini. Kemudian tekanan efisiensi dan kualitas layanan. Jadi SLA ini sangat dipegang teguh oleh PT PKS agar para kliennya itu sangat apa ya puas dengan pelayanan dari rekan-rekan mitranya PT PKS ini gitu. Jadi PKS ini harus dituntut menjadi lebih kompetitif. Ya. Oke, selanjutnya secara struktur organisasi ya di sini bisa dilihat paling pucuk itu ada komisaris. Ya, di bawah komisaris itu ada direkturnya, direktur utama, kemudian membawahi dua direktur lagi, ada direktur keuangan dan juga direktur operasional. Nah, ini cukup kalau dilihat dari struktur organisasi tidak begitu besar ya.
Jadi karyawannya pun di sini sekitar 500 orang ya, 500 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian di bawah direktur keuangan ini ada manajer keuangan, kemudian di bawahnya lagi ada asisten manajer keuangan dan juga paling eh, bawah itu di tingkat pelaksana. Dan di direktur operasional pun membawahi langsung ada tiga. Di sini ada manajer pengadaan dan konstruksi, kemudian ada juga asisten manajer SDM dan juga umum. Nah, di paling terakhir juga ada pelaksana. Kurang lebih seperti ini struktur organisasi dari PT PKS. Oke, selanjutnya ini untuk merancang strategi ini kami menggunakan Digital Strategi Transformation Framework yang berada di draft buku Bapak Ari, Bapak dosen kita. Di sini framework ini terdiri dari 7 komponen ya, dimulai dari setting baseline, kemudian di sini kalau setting baseline ini memotret kondisi awal perusahaan ya seperti apa kondisi perusahaannya, lalu ada digital platform strategi, value creation, value capture, digital stack, kemudian government, dan terakhir ada roadmap. 7 komponen ini kami adaptasikan secara spesifik ke konteks perusahaan PT PKS ini sebagai perusahaan jasa ahli daya yang nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke, untuk adaptasi frameworknya per komponen ya, framework. Jadi tadi sudah dijelaskan ada beberapa komponen. Nah, ini dia ada tabel adaptasinya. Jadi untuk baseline ini kita fokusnya adalah di proses tenaga ahli daya, kemudian absensi, SLA, dan hubungan dengan klien. Jadi yang nanti kita jadikan baseline di sini. Kemudian platform strateginya, ya, ini nanti platformnya itu kita usulkan berupa mobile attendance, kemudian survivor mobile, form, client portal, ticketing, dan juga dashboard management. Ya, value creation, ya, value creationnya adalah layanan yang transparan, terukur, dan berbasis data. Value capture-nya itu lebih ke efisiensi rekap, peningkatan kepuasan klien, penguatan retensi, dan juga pengurangan komplain. Kemudian digital stack, ini database tenaga kerja, kemudian aplikasi operasional, dashboard SLA, dan ini adalah kumpulan digitalisasinya. Kemudian yang keenam ini ada governance, ya, di bagian governance ini ada SOP digital, RACI, akses, validasi data, kemudian pelindungan data pekerja, dan juga audit trail. Nah, yang terakhirnya ada roadmap-nya, quick win, pilot, rollout, integrasi optimasi, dan scale up ke lini layanan lainnya. Oke, secara baseline yang kita bahas dulu di awal ini profil dan proses layanannya. Jadi aktor utama dari layanannya ini di PT PKS ini ada 5 ya, tenaga ahli daya. Jadi pelaksana layanan di lapangan hadir, bekerja, dan dievaluasi. Jadi proses bisnis salah satu proses bisnis utamanya adalah penyediaan tenaga pekerja ahli daya. Kemudian yang kedua ini supervisor lapangan. Jadi supervisor lapangan ini adalah yang memantau nanti tenaga ahli daya yang bekerja di lapangan. Lalu ada admin operasional ini adalah yang bekerja di kantornya sebagai menyusun rekap laporan dan juga melakukan eh, pencarian klien ke perusahaan-perusahaan di luar. Keempat ini ada manajemen ya, manajemen di bagian top tiernya itu yang mengambil keputusan ya berdasarkan data laporan.
Dan yang kelima ini ada klien atau mitra ya. Ini klien dan mitra ini rekanan PT PKS yang melakukan kerjasama baik dari tenaga alih daya ataupun kontraktor dan berbagai macam layanan lainnya yang disediakan oleh PT PKS. Nah, ini dia yang menerima transparansi SLA dan juga kinerja. Nah, proses dan risiko baseline ini yang pertama ini ada pendataan ya. Jadi data itu harus data yang terakhir, data yang master dan terpusat ya, tidak terpisah-pisah karena di PT PKS ini ada 58 cabang di seluruh Indonesia, jadi tentunya tidak bisa jika eh, masing-masing berdiri sendiri. Itu. Kedua, penempatan informasi klien atau lokasi perlu terdokumentasi. Nah, ini jadi supaya rotasi nanti mudah dipantau. Saat ini sulit sekali untuk memantaunya. Yang ketiga, absensi ya. Absensi ini perlu dicatat dan tepat waktu. Nah, kalau masih manual menyebabkan jadi keterlambatan rekap ataupun nanti berpengaruh ke penggajian karyawan. Kemudian supervisi ya, supervisor perlu ada form yang inspeksi yang terstandarisasi karena saat ini belum ada laporan yang seragam. Kemudian yang kelima ini perlaporan. Jadi klien atau mitra rekanan dari PT PKS ini membutuhkan laporan SLA dan kinerja dari tenaga ahli daya serta supervisor yang ada di lapangan. Tuh. Nah, ini seringkali laporan ini terlambat ataupun tidak efektif. Jadi tidak bisa dievaluasi setiap bulan atau triwulannya. Oke, untuk tantangan strategisnya, ya, tantangan strategisnya ini ada 7 ya. Dari kondisi baseline itu kami identifikasi ada 7 ya. Yang pertama ini transparansi layanan. Jadi eh, klien itu butuh keterbukaan dan kejelasan data-data yang dilaporkan setiap bulannya atau setiap periode. Yang kedua, integrasi data. Jadi belum adanya data yang terintegrasi saat ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ada 58 cabang. Nah, ini datanya masih tersebar di masing-masing cabang. Nah, ini untuk tenaga kerja, kemudian absensi, penempatan, dan keluhan harus terhubung. Saat ini belum ada satu aplikasi yang benar-benar terhubung. Dan SOP-nya pun masih terpisah satu persatu di per cabang. Supervisi lapangan ya, jadi untuk supervisor di lapangan itu juga perlu alat infeksi inspeksi yang lebih terstandar dan terdokumentasi dengan baik agar setiap wilayah itu memiliki standarisasi yang sama. Jadi walaupun kita di Jakarta ataupun nanti kita ke Bandung, ke Kalimantan, itu semua jika bertemu dengan karyawan PT PKS ini standarnya sama gitu dari mulai baju, perlengkapan dan juga tata cara menyapa ataupun melakukan pekerjaan itu sama terstandarisasi. Kualitas dan disiplin pekerjaan jadi untuk kehadiran pun ini bisa dipantau secara konsisten. Yang kelima ini akuntabilitas SLA, jadi layanan harus dijanjikan kepada klien harus dapat diukur dan dievaluasi. Jadi benar-benar misalnya dalam SLA itu yang ada sekarang setiap pekerjaan itu harus selesai ada tingkatannya ya dari mulai minor, kemudian medium, sampai ke kritikal. Itu di masing-masing tingkatannya itu ada SLA per jam atau per harinya. Nah, ini harus jelas. Di setiap cabang pun harus sama, terstandar. Kemudian kapasitas organisasi ya transformasi masih membutuhkan peran baru yaitu pelatihan SDM dan juga SOP digital. Jadi kebutuhan untuk pelatihan SDM agar SDM yang dihasilkan oleh PT PKS ini yang nanti disalurkan ke teman-teman mitranya itu benar-benar terstandarisasi dan juga memiliki kapabilitas yang cukup baik untuk disalurkan. Tuh, dan juga
Saat ini SOP-nya pun masih bersifat manual, ya, hampir menggunakan kertas semuanya. Tuh, jadi masih sangat-sangat tradisional. Kemudian perlindungan yang ketujuh ini perlindungan data. Jadi data tenaga kerja dan data klien ini adalah data yang sensitif, ada data pribadi, ada data penghasilan. Ini semua harus dikelola dengan aman dan baik. Oke, untuk gap analisisnya, ya di sini ada beberapa dimensi gap analisis. Jadi ada model layanan, data operasional, klien, manajemen, governance, dan scalability. Dari kondisi yang ada sekarang, ya, yang pertama ini model outsourcing masih konvensional, jadi sifatnya PT PKS ini masih menunggu permintaan, ya, menunggu permintaan klien. Klien butuh apa, tapi sifatnya bukan jemput bola gitu. Jadi masih harus menunggu ke klien untuk meminta sesuatu gitu. Kemudian eh, targetnya, ya, targetnya dengan adanya transformasi yang kita usulkan ini workforce service management berbasis data dan SLA. Jadi nanti sudah bisa diidentifikasi klien ini butuhnya apa gitu, butuhnya apa. Nah, PT PKS siap menjemput bola dan menawarkan kepada teman-teman mitra setiap setiap jasa ataupun produk yang diberikan gitu. Yang kedua ini data masih tersebar dan tidak terstandar dan sulit diakses. Ya, tadi karena ada banyak cabangnya, ada 58 cabang, maka dari itu data ini masih disebar di masing-masing cabang, jadi sulit diakses. Nah, untuk kedepannya sebagai target ini kondisinya harus terpusat, ya, jadi semua data ada tidak berbeda-beda karena terpusat. Yang ketiga ini di bagian operasional, ya, prosesnya itu masih manual, koordinasi masih via chat, kemudian tidak ada historis yang tersimpan, kemudian absensi juga masih berupa manual. Nah, jadi contohnya saja saya beri contoh ini seperti satpam, ya, satpam pun ketika kehadiran ini masih sifatnya itu masih tulis di buku, ya, masih tulis di buku. Nah, ini pun kemudian nanti setiap hasil pekerjaan itu difoto, kemudian di share di grup gitu. Nah, ini masih masih berupa pelaporan-pelaporan yang sifatnya manual gitu. Kemudian yang keempat ini laporan periodik akhir bulan ini masih kurang interaktif, ya. Jadi belum ada portal digital yang memang menyatukan semua pelayanan ataupun tampilan untuk klien. Kemudian di manajemen itu di dimensi di manajemen keputusan masih berbasis intuisi, ya. Jadi masih belum ada data yang tergabung karena datanya masih terpisah-pisah, jadi kesulitan untuk membuat keputusan berdasarkan data saat ini masih berupa intuisi. Kemudian informasi info apa secara governance informal masih informal dan juga masih terpusat pada individu dan tidak terdokumentasi. Jadi saat ini juga setiap keputusan dan juga governance itu masih bersifat tergantung individunya yang memegang jabatan. Jadi tidak ada keputusan berbasis data. Kemudian terbatas pada pola kerja existing dan sulit diperluas. Jadi ya yang ada sekarang ini eh, masih bersifat, ya, autopilot gitu. Jadi seperti manual seperti biasa datang, tulis absen gitu, ya. Jadi pola kerjanya masih belum agile. Oke, jadi kelompok kami ini mengusulkan transformasi digital. Nah, di sini ada kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ada value lama, ya, penyedia tenaga kerja dengan
supervisi dan pelaporannya masih manual. Jadi nanti di sini ada dashboard dan sistem sistem digitalnya. Nah, ini ada beberapa fiturnya di atasnya itu ada mobile attendance untuk kehadiran para pegawai, kemudian supervisor pun menggunakan mobile phone. Kemudian nanti setiap klien itu bisa mengajukan tiketing untuk keluhan, reporting untuk klien, dan juga dashboard manajemen. Nah, ini semua digitalisasi yang nanti datanya terpusat. Nah, kami pun mengusulkan untuk penggunaan cloud nanti secara bertahap gitu. Jadi untuk investasi tidak perlu langsung besar, tentu saja ini butuh eh, apa ya biaya yang cukup besar untuk memberi server fisik. Nah, maka dari itu transformasi ini nanti kita jelaskan di depan itu bahwa setiap perkembangan itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian nanti value barunya yang diterapkan ini adalah workforce, transparan, terukur, responsif, dan berbasis SLA. Jadi semuanya ini berbasis SLA. Jadi setiap pegawai yang nanti tidak sesuai dengan SLA-nya, pekerjaannya itu langsung kena teguran. Nah, ini nanti jadi laporan akhirnya menghasilkan kinerja tenaga kerja menjadi lebih efisien, respon menjadi lebih cepat, dan juga tentu ini dapat meningkatkan nilai tambah dan kepercayaan PT PKS ini kepada klien-kliennya. Nah, ini visinya ya, visi yang terbaru dari PT PKS yang kami usulkan untuk teman-teman PT PKS, yaitu visi transformasi digital. Nah, ini menyediakan penyediaan layanan tenaga ahli daya berbasis digital workforce service management platform yang transparan, terukur, responsif, dan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan, kepercayaan klien, serta efisiensi operasional. Nah, ada lima poin-poin transparan, terukur, responsif, berbasis data, dan juga scalable. Tuh. Value creation dan model barunya, jadi model lama yang tadi sudah kita jelaskan, model lama ini ada penyedia tenaga kerja, absen manual, laporan periodik, keluhan masih via chat. Nah, yang barunya ini mitra pengelolaan workforce berbasis SLA, sensi digital, dashboard, ticketing, ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi value creation yang nanti akan didapatkan oleh PT PKS ini ada yang pertama transparan, informasi menjadi lebih terbuka dan juga mudah diakses. Semua klien dari PT PKS ini bisa mengakses dashboard yang nanti bisa dilihat gitu. Jadi setiap komponen seperti pekerjaan mana yang belum selesai, apa yang harus diselesaikan, kemudian berapa lama waktunya, itu semua bisa terlihat di dashboard. Kemudian terukur juga, ya kinerja SLA dan KPI ini dapat terukur dengan jelas. Kemudian secara respon keluhan pun bisa lebih cepat karena berbasis tiketing dan juga nanti ada pemantauan dari setiap setiap supervisor untuk bekerja sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat ini berbasis data ya, data akurat untuk insight dan pengambilan keputusan dan juga ini menambah meningkatkan kepuasan klien dengan keunggulan yang kompetitif. Value capture strateginya ya, jadi bagaimana transformasi digital ini bisa bermanfaat ya, memiliki manfaat bisnis untuk PT PKS Purna Krasi Sejahtera. Ya ini, jadi ada efisiensi operasional. Nah, jadi dengan mengurangi pekerjaan manual dan juga waktu rekap, jadi menjadi lebih otomatis, ini pekerjaan menjadi lebih efisien ya, jadi lebih efisien dan tentunya ini bisa mengurangi cost dari perusahaan gitu. Kualitas layanan meningkat. Nah, otomatis dengan kualitas pelayanan meningkat, tentu klien ini menjadi lebih terpercaya. Kemudian retensi kontrak, jadi kinerja dapat terdokumentasi, memperkuat dasar perpanjangan kontrak. Jadi saat ini perpanjangan kontrak itu masih berdasarkan bisa dibilang tuh masih berdasarkan kepercayaan
Kemudian misalnya kalau misalnya atasannya udah tidak percaya dengan apa bawahannya itu ya bisa jadi putus kontrak tapi dengan subjektif gitu. Belum belum ada dasar data yang memutuskan ini karyawan dipecat karena tidak benar apa tidak benar dalam pekerjaannya tapi nggak ada datanya. Nah ini dengan adanya digital workforce service management ini nanti semua kontrak itu jadi terdokumentasi dengan baik dan jelas. Nah ini kemudian yang terakhir layanan bisa lebih premium ya. Meningkatkan peluang kontrak baru bertambah. Jadi dengan ada pelayanan premium artinya peningkatan kualitas dari SDM, kemudian dari kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh PT Kreasi Sejahtera ini bisa memiliki nilai tambah gitu, sehingga mendapatkan klien itu bisa lebih mudah. Nah, ini stack transformasi digital kurang lebih seperti ini ya. Jadi penggunanya nanti ada tenaga kerja, supervisor dan admin ya. Nah, kemudian untuk workforce service management platform ini, nah ini ada 6 bidang ya. Ada data tenaga kerja, absensi, supervisi lapangan, tiketing, pelaporan dan. Nah, ini semua datanya nanti terintegrasi menggunakan API ya. Jadi walaupun nanti ada beberapa database, nah secara aplikasi ini nanti bisa berkomunikasi dengan API. Tentunya agar lebih cepat dan juga scalable, ini dibutuhkan aplikasi yang microservice agar scale up dan scale down itu lebih mudah. Nah, yang siapa penerima manfaatnya yaitu nanti klien dan perusahaan mitra dan juga manajemen. Karena KPI menjadi terukur, kemudian pengambilan keputusan menjadi lebih objektif dan juga efisien, penurunan cost secara efisien. Nah, tentu bicara transformasi digital tidak hanya membahas soal teknologi, tapi juga ada perubahan yang mendasar, terutama dari SOP, kemudian dari cara bekerja setiap karyawannya. Nah, ini ada secara perubahan SOP yang kita ajukan, ya. Jadi sebelumnya ini ya, sebelum bertransformasi, ya prosesnya masih manual ya. Yang pertama ini penempatan kerja, kemudian penempatan kerja ini masih berdasarkan kebutuhan klien melalui email atau dokumen. Jadi misalnya di cabang Papua eh, butuh karyawan. Kalau Papuanya tidak minta ya berarti eh, tidak ada tidak diberikan karyawannya untuk cabang Papua. Artinya jika ada permintaan baru diberikan gitu. Absensi masih manual di lokasi, rekap oleh supervisor, kemudian eh, kirim laporan juga masih manual ke kantor berupa fisik, kemudian nanti diinput oleh admin eh, rekap dan hariannya, diverifikasi manajer dan laporan ke klien. Nah, ini masih manual sekali ya, prosesnya masih lambat, tidak real time, resiko kesalahan input juga masih sering terjadi, bahkan tidak diinput ya masih sering, kemudian masih ketergantungan dokumen fisik ataupun Excel. Artinya di sini histori datanya itu tidak terikut dengan baik, jadi tidak ada eh, analisis yang bisa diambil ketika ingin memutuskan sesuatu gitu. Monitoring dan SLA sulit dipantau juga ya tentu karena datanya tidak terrecord ya transparansi kepada klien ini menjadi rendah. Nah, untuk proses transformasi digitalnya ya, ini kita perbaharui menjadi penempatan kerja nanti berbasiskan sistem. Jadi nanti setiap setiap cabang itu dilakukan pendataan
terutama dari jumlah beban kerja dan juga jumlah karyawan tenaga kerja yang ada di satu cabang. Nah, itu nanti menggunakan perhitungan, ya, kita perhitungan beban kerja, apakah load beban kerjanya tinggi atau rendah, jumlah karyawan berapa, nanti kita bandingkan apakah jumlah jumlah karyawan ini sebanding dengan eh, tingkat pekerjaan yang ada di cabang tersebut. Nah, ini kita kombinasikan. Jika memang kurang, nanti akan disuplai ke cabang tersebut tenaga kerjanya. Untuk absensi juga menggunakan aplikasi, ya, sekarang sudah lebih mudah, sudah banyak aplikasinya untuk melakukan absensi menggunakan aplikasi. Supervisi juga bisa melakukan monitoring dan inspeksi menggunakan HP. Nanti tersinkronisasi dengan sistem di cloud, kemudian nanti ditampilkan di dashboard monitoring secara real time, dan verifikasi pun menjadi lebih mudah dan gampang, ya, dengan digital. Lalu laporan klien pun menjadi lebih mudah. Ya, jadi semua prosesnya nanti bisa lebih cepat, transparan, dan juga bisa yang mana di tujuan akhirnya itu memuaskan klien, ya. Nah, ini ada contoh ilustrasi perubahannya, ya. Ya, ini kalau di sebelah Nah, ini kalau di sebelah kiri bisa dilihat bahwa ini ada contoh evaluasi, ya, evaluasi kerja. Ya, ini asli, ya, dokumen asli. Ini ada nama karyawannya, satu persatu dia siapa, dia sebagai satpam kantor, tugas kerjanya penilaiannya berapa, kemudian driver berapa, pengemudi, cleaning service, kemudian petugas taman, customer service, office boy, sampai teknisi. Nah, ini sifatnya masih Excel manual, kemudian masih ditandatangani manual oleh branch manager dan juga oleh SDM, HC, dan GA di cabang. Nah, harapannya nanti di sebelah kanan ini bisa dibuat digitalisasi dashboard, ya, agar lebih mudah untuk memantaunya. Kurang lebih mockupnya seperti ini yang nanti akan diberikan. Secara governance tentunya juga harus berubah, ya. Eh, Tidak hanya digital yang berubah, tapi secara SOP pun berubah dan juga secara manajemen juga harus berubah. Nah, ini contohnya direksi itu nanti peranannya jadi berubah, ya. Dia harus menetapkan arah transformasi, kemudian prioritas investasi dan juga target bisnis. Jadi direksi ini bukan lagi eh, memikirkan tentang teknis, ya, tapi harus memikirkan tentang bisnis. Kemudian ada project owner transformasi, ya, harus mengkoordinasikan roadmap, anggaran, risiko, dan evaluasi lintas fungsi. Administrasi pun berubah, ya, jadi yang tadinya rekap melalui Excel, nah ini harus mengelola data master, absensi laporan, dan dashboard ini di database yang terpusat. Kemudian supervisor lapangan juga ini harus memvalidasi kehadiran, ya, mengisi form supervisi secara online, menindaklanjut temuan. Account atau client manager, ya, di sini juga harus mengelola komunikasi antar klien, SLA, eh, laporan, dan keluhan. Jadi sebelumnya ini account manager ini tugasnya hanya berupa pencatatan saja, tapi nanti ke depannya ini bisa melakukan komunikasi dengan klien. IT support tentu dibutuhkan, ya, untuk mendukung semua berjalan dengan baik, dan juga klien pilot ini memberikan feedback terhadap laporan digital, SLA, dan portal layanan. Nah, ini matriks racinya, ya. Jadi untuk matriks racinya ada beberapa inisiatif. Ada beberapa inisiatif. Jadi Paci ini jadi mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab, accountable, consult, dan inform, ya, untuk setiap aktivitasnya. Ini A itu untuk accountable, eh, jadi untuk master data, kemudian absensi, form. Nah, ini semua di bagian manajemen ini account. Nah, di sini yang bertanggung jawab ada admin, ya, untuk master data, kemudian supervisor,
kemudian klien yang melakukan informasi, diinformasikan kepada klien yang konsult, ya ini yang konsultasi itu di bagian supportnya, ya ini ada di bagian IT-nya. Ini ada beberapa inisiatifnya, kurang lebih seperti ini untuk matriks RACI-nya. Untuk roadmap ke depannya, jadi untuk 0 sampai 3 bulan pertama itu baseline dan quick win yang nanti di bawah ini, ya jadi eh, dibuat template laporan, form digital, SOP dan standarisasi awal. Kemudian 3 sampai 6 bulan digitalisasi proses, ya. 6 sampai 12 bulan tiketing keluhan, reporting sampai dashboard SLA. 1 sampai 18 bulan rollout klien, ya, menambah klien baru, dan juga 18 sampai 24 bulan ini bisa optimisasi dan scaling analitik kinerja. Adapun beberapa quick win-nya ini ada pemetaan data tenaga kerja aktif, ya, itu awalnya yang ini dipetakan dulu, eh, waktunya estimasi 2 sampai 4 minggu, ya. Dimulai dulu datanya, ya, dikumpulkan datanya dari setiap cabang. Standarisasi template juga ini bisa, ya, quick wins. Secara kurang lebih 2 minggu. Pembuatan daftar SLA per klien. From digital absensi, ya. Jadi formnya itu dibuat dulu mockupnya, kemudian mulai di apa? Di absensi melalui form untuk awal quick wins. Kemudian form supervisi juga mulai diubah, jangan lagi manual. Ini yang tadinya kertas dibuat form dulu, jadi laporan bisa lebih seragam. Dashboard awal itu ya dibuat secara spreadsheet sederhana dulu, ya belum sekompleks yang tadi ada di slide awal, ya, secara mockup. Kemudian template keluhan juga mulai diberikan kepada klien. Rekomendasi tindakan, ya, jadi mulai transformasi di quick win yang bertambah tinggi dulu, ya, seperti standarisasi master data. Nah, ini sangat diperlukan data awal yang harus dibuat, kemudian template laporan layanan, dan juga form digitalisasi form digital sederhana. Tiga ini yang berdampak tinggi kepada klien. Kemudian melakukan piloting, ya, di sebelum rollout ke semua layanan, semua cabang. Piloting 2 atau 3 dulu cabang, kemudian menetapkan indikator SLA dan KPI, lalu membangun governance dari sejak awal melalui SOP digital, RACI, hak akses, validasi data, dan pelindungan data pekerja. Lalu yang kelima, melibatkan supervisor dan admin operasional, ya, dalam desain proses. Kemudian mengembangkan client reporting secara bertahap, menggunakan dashboard bulanan, dan juga mempertimbangkan rekrutmen atau penugasan fungsi digital tambahan. Setelah berjalan rekomendasinya perlu dimonitoring dan dievaluasi, ya. Ada mingguan dan bulanan, kurang lebih nih untuk mingguan absensinya perlu dievaluasi, status kebutuhan, kelengkapan laporan, isu operasional. Lalu secara bulanan tentu meninjau dashboardnya lagi, sejauh mana SLA, kepuasan klien, kualitas, dan juga evaluasi triwulan. Ini ada beberapa risiko, ya, untuk menjalankan ini semua, yaitu yang pertama risikonya itu datanya awalnya tidak lengkap, ya, dampaknya nanti kepada dashboard jadi tidak akurat, ya. Mitigasinya ini harus dari awal sekali, yaitu melakukan cleansing data master dan validasi data secara berkala. Jadi benar-benar harus dipastikan data awal ini harus benar-benar bersih dan juga berkualitas. Kemudian supervisor tidak disiplin, tenaga kerja menolak absensi, klien belum siap memakai portal. Nah, ini semua ada beberapa resikonya, yang termasuk kapasitas SDM yang terbatas. Adapun indikator keberhasilannya, yaitu yang pertama efisiensi laporan, keluhan turun secara bertahap, kemudian menurunnya
menurunnya dispute kehadiran. Jadi absensi secara digital, jadi karyawan-karyawan yang nakal itu bisa menurun gitu. Respon keluhan menurun, kemudian adopsi klien mulai meningkat, klien-klien baru, kemudian akurasi absensi bisa 90% ya lebih akurat. SLA layanan bisa meningkat per triwulan, kemudian kualitas supervisi minimal 90% pada pilot. Kinerja dan tenaga kerja lebih mudah dipantau. Nah, target kinerja transformasi dan mekanisme pengurangan kurang lebih seperti ini. Ada rekap laporan, absensi, SLA, ya, kemudian keluhan, dispute, dan administrasi, ya. Ya, ini ada target transformasinya maksimal 1 hari kerja, kemudian 95% tervalidasi. Untuk yang absensi SLA 90 sampai 95% tepat waktu, keluhan pun lebih dari 90% bisa sesuai dengan SLA, dan dispute pun menurun lebih dari 50%, dan administrasi itu bisa lebih cepat, turun 30 sampai 50%. Readiness assessment-nya ya ada beberapa dimensi, ada leadership commitment sampai ke scalability ada. Nah, ini sudah kita tentukan di skor awal dan target 24 bulannya. Jadi kesimpulannya yang terakhir ini adalah ya, yang pertama, transformasi digital PKS ini diarahkan untuk model layanan outsourcing yang konvensional awalnya menuju digital, ya. Yang kedua, teknologi berperan sebagai enabler sekaligus transformer, di mana teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu administrasi, tapi juga mengubah cara mengelola layanan, memantau SLA, merespon keluhan, menyusun laporan, dan mengambil keputusan. Yang ketiga, value utama transformasi adalah transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan. Ya, tentunya ini untuk ke depannya agar PT PKS ini bisa lebih baik. Yang keempat, ini transformasi dirancang bertahap, jadi nggak mungkin langsung semuanya secara langsung, tapi ya mulai dari quick wins, ya kecil, 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 lama-lama menjadi bukit. Seperti itu. Yang kelima, keberhasilan perlu diukur dengan KPI kuantitatif. Tentu untuk mengukur keberhasilan ini, KPI sangat diperlukan agar perusahaan PT PKS ini bisa melihat sejauh mana perkembangan dari perusahaan tersebut. Mungkin itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.